Diketahui sebelumnya Perseroan telah menerbitkan obligasi tahap 1 sebesar Rp350 miliar dan tahap 2 sebesar Rp721,61 miliar. Dana dari aksi korporasi ini digunakan untuk mendukung rencana akuisisi sejumlah aset tambang serta memperkuat modal kerja dan belanja modal anak usaha. Beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa, di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi kembali berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 3 tahun 2025 senilai Rp780 miliar, di mana hasil korporasi ini untuk pembiayaan akuisisi tambang dan pendanaan untuk anak usaha yang masih dalam pengembangan. Dikutip dari prospektus Perseroan, PT Bumi Resources Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 Bumi tahap 3 tahun 2025 senilai Rp780 miliar. Langkah ini bagian dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB dengan target total penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun. Obligasi ditawarkan pada nilai 100% dari pokok dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan tenor 5 tahun. Pembayaran pokok dilakukan penuh atau bullet payment saat jatuh tempo. Instrumen ini diterbitkan tanpa warkat kecuali sertifikat jumbo obligasi atas nama KSEI. Perseroan akan membayar bunga obligasi setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan di 10 Maret 2026. Sementara pelunasan pokok sekaligus bunga terakhir akan dilakukan di 10 Desember 2030. Berdasarkan prospektus yang diterbitkan, perusahaan menjelaskan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan difokuskan pada pembiayaan akuisisi tambang serta dukungan pendanaan bagi anak usaha yang tengah memasuki fase pengembangan. Diketahui sebelumnya Perseroan telah menerbitkan obligasi tahap 1 sebesar Rp350 miliar dan tahap 2 sebesar Rp721,61 miliar. Dana dari aksi korporasi ini digunakan untuk mendukung rencana akuisisi sejumlah aset tambang serta memperkuat modal kerja dan belanja modal anak usaha. Berbagai sumber IDX Channel. Secara teknikal, pemirsa, saham Bumi sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan di sepanjang perdagangan hari ini jelang libur akhir pekan, saham Bumi masih melanjutkan penguatan intraday, tadi sempat ke 244 dan merupakan level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun saat ini sudah berbalik ke zona merah di 220, melemah di 0,89% dan tampaknya terdampak aksi profit taking. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi dibuka flat di level 224. Pasca pembukaan saham Bumi sempat mengalami pelemahan ke level 216, pemirsa. Kemudian berbalik menguat ke 244. Namun level ini tidak mampu dipertahankan di penutupan sesi pertama. Siang tadi di 11.30 saham Bumi penguatannya lebih ke arah terbatas di 226, sempat menguat ke level 228 beberapa menit pasca pembukaan. Namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, saham Bumi sudah berbalik ke zona merah, di mana saat ini melemah di 1,79% di level Rp220 per sahamnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham PANI di beberapa bulan terakhir. Grafis selanjutnya, di awal Mei saham Bumi masih diperdagangkan di level 100-an, 109. 2 Juni di awal mencoba untuk menguat ke level 123. Juli penguatan terbatas ke 114, bahkan di September melemah ke 107. Kemudian Oktober mencoba naik signifikan di level 161 dan di perdagangan November hari ini sempat ke 244 dan saat ini sudah berbalik ke arah zona merah atau mengalami pelemahan 228 pembukaan dan saat ini sudah di 220. Dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada, di mana untuk Bumi hari ini di sesi pertama tadi masih diburu tampaknya oleh para investor dengan nilai transaksi paling besar. Namun memasuki perdagangan sesi kedua, penguatan sudah terbatas berbalik ke zona merah, tampaknya investor kembali mulai melepas. Dengan indikator price to earning ratio di 123,68 kali, PSR-nya di 3,66 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, 3,23 kali, dan PCFR di 37,79 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak flat jelang libur akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni yang merupakan IHAB Manager YP Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore. Apa kabar Pak Kris? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IGX Channel. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan akhir pekan Pak Kris. Kita boleh review sepekan Pak. Di Senin kalau kita flashback, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level intraday tertinggi di sepanjang masa. Namun pasca menyentuh ke level ini, pergerakan indeks harga saham gabungan cukup konsolidasi. Di mana secara intraday level 8.400-an tidak mampu dipertahankan. Setiap hari menyentuh ke level ini, kemudian ditutup kembali di level yang lebih rendah atau di 8.300-an. Analisis Anda Pak Kris? Ya, kalau kita melihat sebenarnya sentimen IHSG sendiri dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu belum ada yang terlalu positif ya kita melihat ya. Sebenarnya kita di awal bulan kemarin IHSG sempat naik tinggi, itu juga karena perbankannya yang digelontorkan dananya cukup signifikan oleh Pak Purbaya, sehingga ada optimisme yang terjadi di marketnya kita di awal bulan. Tetapi satu minggu belakangan ini kita melihat tidak terlalu banyak ya cerita-cerita mengenai berita-berita positif yang di market, sehingga memang area 8.400 ini menjadi area yang cukup krusial ya, setiap kali kena tidak mampu untuk dapat bertahan seperti itu. Baik, dari sisi sentimen eksternal seperti apa Pak? Shutdown tampaknya sudah berakhir, aktivitas akan berlangsung normal kembali, kemudian rilis data yang ditunda ini akan segera dirilis, meskipun tadi dari sisi sentimen beberapa pejabat Amerika Serikat mengatakan tidak semuanya akan dirilis, di mana ada beberapa item tadi untuk pengangguran tidak akan dirilis katanya, dan saat ini para investor masih mengacu kepada data-data swasta untuk menentukan arah kebijakan suku bunga The Fed. Di tengah dari para pejabat The Fed lebih banyak yang cenderung hawkish Pak Kris. Ya, justru itu karena kemungkinan besar penurunan suku bunga juga di tahun ini tidak akan turun lagi ya. Terus juga kita melihat data dari Amerika juga masih cukup kuat, ditambah juga semalam plannya adalah QE akan dihentikan nanti di Desember. Ini juga menjadi sentimen negatif buat market di US juga ya, di luar negeri, sehingga ini juga menjadi sentimen negatif ya. Kalau kita melihat sebenarnya hari ini kenaikan harga saham itu tidak terlalu banyak di bagian LQ45 ya. Di bagian LQ45 justru kebanyakan emiten-emitennya berada pada zona merah nih dalam satu minggu terakhir ini. Jadi memang sentimen dalam dan luar negerinya memang masih tidak terlalu mendukung ya untuk IHSG dapat naik.